Pencarian bocah tenggelam di Sungai Pacal atas nama Muhammad Khairul Nasikin masih berlanjut. Sebelumnya diketahui Khairul terpleset dan tenggelam saat mandi di Sungai Pacal bersama ayah dan dua saudaranya Rabu 1 Februari 2022 lalu. Bocah kelas 5 SD asal desa Sukosari, Kecamatan Soko, Tuban tersebut berada di Bojonegoro bersama dengan ayah dan dua saudaranya untuk mengunjungi neneknya di desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas. Pada siang hari, Khairul mandi di Sungai Pacal bersama ayah dan dua saudaranya. Namun diketahui terpleset dan tenggelam terbawa arus Sungai Pacal yang deras. Karena ayah korban tidak bisa berenang, ayah dan dua saudara korban langsung meminta bantuan warga setempat. BPBD Bojonegoro kemudian menerima laporan tenggelamnya Khairul pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Pada hari kedua, Kamis 2 Februari, selain tim SAR gabungan yang telah bertugas sejak kemarin, mendapat tambahan personel dan perlengkapan. Personil tambahan hari kedua datang dari Basarnas Kansar Surabaya, BPBD Tuban, Tagana LPBNU, serta masyarakat yang menjadi relawan yang totalnya 90 personil. Kepala Pelaksana BPBD Ardian Ordianto mengatakan BPBD Tuban turut terlibat karena Khairul warga Tuban. Untuk hari kedua, pencarian dilakukan dengan radius hingga 7,5 km dari TKM. Menurut Ardian, pencarian hari kedua cukup sulit karena ketinggian air meningkat drastis dari 50 sampai 100 cm menjadi 4 meter. Selain itu, karakter sungai didominasi carang bambu, sehingga perahu karet tim SAR kesulitan menjelajah sungai. Untuk hari ketiga, tim SAR gabungan berencana mengubah pola pencarian serta menggunakan perahu fiber. Jadi kemarin, hari Selasa tanggal 1 Februari, sekitar pukul 12:15, kami dari BPBD Kabupaten Bojonegoro menerima laporan dari masyarakat Desa Semen Pinggir, Kecamatan Kapas, adanya laporan bahwa ada satu anak usia 12 tahun atas nama Muhammad Khairul Nasikin itu terpleset di Sungai Pacal ini. Oleh karena itu kami segera menerjunkan tim SAR BPBD bersama dengan teman-teman dari TNI, dari Polri, kita melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan. Kemudian kita juga menyampaikan ke BPBD Kabupaten Tuban. Awalnya anak ini bersama bapaknya dan saudaranya. Jadi total ada 4 orang, 1 dewasa bapaknya itu dan yang ketiga itu putranya. Setelah seperti itu ada yang terpleset. Kemudian orang tua tidak bisa memberikan pertolongan karena tidak bisa berenang. Dan setelah kita lakukan pencarian selama 1 hari kemarin, kita belum berhasil menemukan. Kemudian ini kita lanjutkan untuk pencarian hari kedua dengan dibantu oleh potensi SAR dari Basarnas, kemudian dari TNI Polri, dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, serta dari BPBD Kabupaten Tuban. Karena secara legalitas kependudukan korban ini adalah warga dari Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kebetulan TKM-nya atau tempat kejadian musibahnya ada di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Untuk radius pencariannya dari saat ini? Untuk sampai dengan saat ini hari kedua kita melakukan pencarian susur sungai sepanjang 7,5 km. Ada kendala? Kendala yang kami hadapi untuk saat ini tinggi muka air sungai itu meningkat drastis dari yang kemarin hanya sekitar 50 sampai 100 cm, sekarang sudah mencapai 4 meter. Ini yang menjadi kendala kita dan kemudian kondisi karakter sungainya itu juga banyak carang-carang atau banyak bambu-bambu atau hambatan-hambatan yang membuat perahu karet kita tidak bisa beroperasi secara maksimal. Makanya besok saya perintahkan ke anggota kami untuk menerjunkan perahu yang dari fiber dengan kekuatan mesin yang 24 atau 25 PK. Demikian. Ada himbauan kepada warga masyarakat mungkin? Baik, jadi saat ini Bojonegoro maupun Tuban juga termasuk hidrometeorologi basah. Jadi potensi hujan tinggi, kemudian disertai angin kencang,
angin puting beliung yang beberapa waktu yang lalu sempat melanda kabupaten kita. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat melalui Pak Camat, melalui Babinsa, Babin Kamtibmas untuk selalu mewaspadai dan update status di media sosial BPBD. Update cuaca, perakiraan cuaca yang diterbitkan oleh BPBD dan BMKG agar masyarakat bisa memahami dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin bisa ditimbulkan dari bencana hidrometeorologi basah ini. Kami juga mengharap kepada Pak Camat, kepada teman-teman yang lain di desa untuk menghimbau warganya untuk tidak bermain atau tidak berada di seputaran sungai karena kondisinya licin, tinggi muka air sungai mengalami peningkatan. Demikian. Sampai kapan nih perkiraan Pak hidrometeorologi? Untuk hidrometeorologi basah sesuai dengan himbauan dari BMKG sampai akhir Maret. Tapi puncaknya ada di bulan Februari. Untuk ciri-ciri survivor sendiri seperti apa? Ciri-ciri survivor yaitu laki-laki berusia 12 tahun, duduk di kelas 5 SD, kemudian tinggi badan sekitar 155, kemudian Waktu tenggelam perawatnya kurus. nggak bawa baju? Nggak bawa baju atau gimana? Oh, bawa. Pakai baju? Ya, menggunakan baju. Kalaksa juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap perkiraan cuaca di area Bojonegoro dan sekitarnya. Berhubung cuaca hujan dan potensi angin kencang masih tinggi. Pihaknya berharap agar masyarakat tidak beraktivitas di sungai menimbang perubahan kondisi sungai saat ini. Kondisi meteorologi cuaca diperkirakan relatif sama hingga akhir Maret, dengan puncak pada bulan Februari. Yuan Edo, Muhammad Nurkolis, Bojonegoro.